sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film. Sebelumnya Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Anjana Anjani. Film yang rilis tahun 2010 ini dibintangi Ranbir Kapoor yang berperan sebagai Akash, dipasangkan dengan Priyanka Chopra sebagai Kiara. Dan tanpa berlama-lama, inilah Anjana Anjani 2010. Akash seorang pembisnis yang tinggal di New York. Dia meminjam 12 juta US dollar pada bank. Akan tetapi, dia tidak dapat membayar pinjamannya karena merosotnya pasar saham. Teman-temannya menyalahkan Akash karena akibat keputusannya, teman-temannya ikut menanggung resikonya. Akash kehilangan rumah dan segala-galanya karena disita bank. Akash yang putus asa memutuskan melompat dari jembatan. Dia lalu bertemu dengan Kiara yang juga ingin bunuh diri. Mereka berdua berusaha melompat namun dicegah oleh penjaga pantai. Karena gagal melompat, Akash sengaja tertabrak mobil dan Kiara terjatuh di pinggir jembatan hingga mematahkan lehernya. Lagi-lagi usaha mereka tidak berhasil dan mereka berakhir di rumah sakit. Devon, sahabat Akash, meminta Akash datang pada tanggal 30 Desember sebagai penanggung jawab untuk perusahaan mereka yang bangkrut. Akash akan kabur dari rumah sakit dan kembali bertemu Kiara. Mereka kabur bersama. Kiara mengajak Akash berkenalan. Tidak lama polisi lewat dan mereka bersembunyi. Akash menutup mulut Kiara yang banyak bicara. Dia meminta Kiara tidak usah khawatir kalaupun dia menyentuhnya. Akash mengatakan jika dia tidak tertarik padanya. Kiara mengajak Akash untuk bunuh diri bersamaan dengannya karena memerlukan dorongan seseorang. Akash merasa itu tidak masuk akal. Kiara terus membujuk Akash hingga dia setuju. Kiara mengajak Akash untuk bunuh diri di rumahnya. Kiara yang kehilangan kunci rumahnya mengajak Akash masuk melalui jendela rumahnya. Mereka berusaha bunuh diri dengan cara membakar diri di dapur Kiara. Namun mereka gagal karena Kiara tidak pernah membayar tagihan gasnya selama 2 bulan. Mereka lalu berencana saling memasang lakban pada saluran pernapasannya hingga mereka kehabisan oksigen. Mereka kembali tidak berhasil karena lakbannya habis. Kiara merasa itu adalah pertanda untuk mereka karena mungkin ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan. Akash teringat dengan permintaan Devon sahabatnya yang membutuhkan dirinya untuk bertanggung jawab di tanggal 30. Kini mereka berjanji akan bunuh diri bersama-sama tepat pada tanggal 31 Desember saat urusannya selesai. Mereka memiliki waktu 20 hari lagi untuk menjalankan hidup. Kiara mengajak Akash melakukan sesuatu yang mereka inginkan selama ini sebelum kematian mereka. Kiara meminta Akash mengungkapkan keinginannya. Akash meminta bir pada Kiara untuk bisa mengungkapkan keinginannya. Akash menceritakan jika dirinya masih perjaka, karena selama ini dia tidak punya waktu untuk hal-hal semacam itu. Waktunya habis untuk bekerja. Kiara tertawa mendengar pengakuan Akash, namun dia akan membantu Akash mewujudkan keinginannya. Kiara mengajak Akash ke sebuah klub. Kiara mengenalkannya dengan temannya yang bernama Pesto. Pesto datang bersama kekasihnya yang kemudian berpamitan untuk mengangkat telepon. Akash yang memiliki keahlian membaca gerak bibir mengatakan pada Pesto jika kekasihnya sedang bicara dengan istrinya dan diminta segera pulang. Benar saja, kekasih Pesto datang untuk berpamitan pulang pada mereka. Kiara lalu mengajarkan Akash cara merayu seorang wanita. Keluar dari klub, Akash mengaku jika dia tidak bisa melakukannya
karena dia berharap bisa tidur dengan orang yang dia cintai. Kiara merasa itu agak sulit karena mereka hanya memiliki waktu 19 hari lagi, tapi mereka akan mencobanya. Aka selalu menceritakan jika pasar saham merosot hingga dia kehilangan segalanya. Sejak kecil orang tuanya bercerai dan dia dibawa kakeknya ke New York. Kini giliran Kiara menceritakan jika dia memiliki tunangan bernama Kunal. Mereka akan segera menikah. Kunal adalah sahabatnya sejak dia berusia 3 tahun. Lalu mereka tumbuh bersama. Saat mengurus pernikahannya, dia mendengar suara telepon. Kiara tidak sanggup menceritakannya lagi pada Akas dan mengajaknya pulang. Pagi hari untuk mengisi waktunya, Akas membersihkan rumah Kiara yang berantakan. Suatu ketika, Akas terpaksa memenuhi keinginan Kiara untuk berenang di Samudra Atlantik yang dingin. Kiara meminta Akas menulis di sebuah kertas. Hiduplah bahagia setiap harinya, seolah besok kalian akan mati. Kertas itu lalu dimasukkan ke dalam botol, kemudian Kiara melemparkannya ke laut. Dia berharap jika seseorang tanpa alasan untuk hidup menemukan botolnya, orang-orang itu tidak akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Kiara jatuh ke laut dan Akas yang tidak bisa berenang berusaha menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan kapal mereka hanyut. Karena mereka berdua kedinginan, Akas mengusulkan untuk berpelukan. Kiara melanjutkan menceritakan kisahnya tentang Kunal. Kiara mendengar telepon dari seorang wanita bernama Rachel di rumah Kunal. Rachel meminta Kunal datang ke kamar hotelnya seperti yang Kunal lakukan dulu. Kiara bergegas ke hotel tempat Rachel menginap dan bertemu Rachel. Saat bertemu di lift dengan Rachel, Kiara berpura-pura akan ke kamarnya. Tidak lama, Kunal datang dan ditarik masuk ke kamar Rachel. Kiara benar-benar sedih dan pergi ke sebuah bar. Dia bertemu seorang pria yang mentraktirnya lalu mereka pergi bersama. Pagi harinya, Kiara menemukan sebuah gunting. Dia lalu memotong rambutnya sendiri. Setelah itu dia menemui Kunal. Kiara mengatakan jika semalam dia melihat Kunal masuk ke kamar Rachel. Kunal akhirnya mengaku jika 6 bulan lalu dia pernah tidur dengan Rachel sekali saja. Dan semalam dia menemui Rachel untuk memintanya berhenti menghubunginya. Dia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Kiara karena entah apa yang membuatnya tersesat saat itu. Kiara membalasnya dengan meminta maaf jika semalam dia telah melakukan hal yang sama dengan pria lain. Beberapa waktu, Kiara berusaha melupakan Kunal, namun dia tidak pernah berhasil. Keduanya kemudian diselamatkan lagi oleh petugas penjaga pantai. Setelah mereka pulang, Kiara mengalami depresi lagi. Dia berusaha bunuh diri dengan meminum pemutih pakaian. Akas selalu membawanya ke rumah sakit. Akas sangat khawatir. Dokter datang lalu mengingatkan Akas, jika begitu banyak pasiennya yang berjuang untuk bisa hidup, sedangkan Akas dan Kiara menjadi pecundang yang tidak berani menghadapi hidup, lalu memilih bunuh diri. Akas melihat tangan Kiara yang sudah sering mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Dengan sabar, Akas merawat Kiara dan mulai jatuh cinta padanya. She's absolutely fine. Setelah keluar dari rumah sakit, Akas berusaha segalanya untuk membuat Kiara bahagia. Mereka lanjut mewujudkan mimpi mereka dengan bepergian ke suatu tempat. Mereka memutuskan pergi ke Vegas dengan mobil Kiara. Di perjalanan, mobil mereka mogok. Akas berusaha memperbaikinya hingga membuat mukanya hitam karena asap mobilnya.
Namun Akas tidak menyadarinya. Beberapa waktu saat Kiara ke toilet, mobil mereka dicuri. Mereka berjalan cukup jauh hingga menemukan pemukiman. Kiara yang kehausan sangat senang melihat air. Dia lalu meminta Akas mendekat untuk membasuh mukanya. Tidak sengaja Kiara melihat mobilnya. Dia berusaha mengambil kuncinya dari para pencuri itu. Pencurinya yang seorang gay tertarik pada Akas. Setelah Akas menari atas suruhan Kiara. I am a disco dancer. Pencuri itu membawa Akas masuk ke kamarnya. Kiara pura-pura memberikan pelayanan kamar untuk menyelamatkan Akas. Akas yang pura-pura menjadi seorang gay meminta pencuri itu mencukur bulu dadanya lalu mengurungnya di kamar mandi. Mereka mengambil kunci mobilnya dan segera berlari. Mereka sampai di Vegas dan dengan uang seadanya mereka menyewa motel. Mereka bersiap untuk party. Kiara lalu bertemu dengan Pesto, temannya. Kiara terlihat asik sedang ngobrol dengan seorang pria. Pesto melihat Akas cemburu. Akas lalu kembali ke motel. Tidak lama, dalam keadaan mabuk, Kiara pulang menyusul Akas. Dia menanyakan apakah Akas merasa cemburu karena dirinya asik sendiri dengan teman-temannya. Akas lalu mengatakan jika Kiara merasa asik sendiri, lalu kenapa dia meninggalkan teman-temannya dan datang pada dirinya. Mereka akhirnya berciuman. Pagi harinya Akas bangun dengan senyuman lalu mencium rambut Kiara. Kiara bangun dan merasa sedih. Dia merasa jika dia telah mengkhianati Kunal dan merasa bersalah. Dulu bahkan telah berbohong pada Kunal jika dia pernah tidur dengan pria lain. Kiara masih sangat mencintai Kunal dan baginya hanya Kunal satu-satunya yang dia cintai. Akas meminta Kiara untuk tidak merasa bersalah karena semalam mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka kembali ke New York. Selama perjalanan mereka menjadi canggung. Demi kebahagiaan Kiara, Akas menyarankan pada Kiara untuk kembali bersama orang tuanya dan memberi kesempatan kedua pada Kunal. Akas mengantarkan Kiara pulang ke orang tuanya. Kiara menemui Kunal. Untuk diterima Kiara, Kunal mencoba memulai hubungannya dengan kembali berteman seperti dulu. Sementara Akas pergi ke rumah Devon, sahabatnya sekaligus rekan kerjanya. Devon lalu mengajaknya kembali ke India pada tanggal 31 Desember untuk memulai usaha mereka. Akas menyelesaikan urusannya dengan pihak bank dan berdamai dengan beberapa temannya. Meski bersama Kunal, Kiara tidak bisa berhenti memikirkan Akas. Saat membantu menyiapkan pernikahan Pesto, Kiara menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Akas. Kunal menyadari hal ini dan mendukung Kiara. Kiara bingung kemana dia akan mencari Akas. Dia teringat jika mereka membuat janji di tanggal 31 Desember untuk bunuh diri di jembatan. Dengan diantarkan Kunal, Kiara pergi ke jembatan dengan harapan bisa bertemu Akas.
Di tempat lain, Akash bersiap-siap kembali ke India. Kiara kecewa karena sesampai di jembatan, dia tidak bertemu Akash. Akash tiba-tiba datang dan menakuti Kiara. Jika mereka terjun, maka tubuh mereka bisa hancur. Contact me. Mereka lalu berjalan ke pantai. Akash melempar botol dengan catatan di dalamnya. Kiara yakin itu adalah botol yang dilemparnya dulu. Dia berusaha mengambilnya dan membaca sebuah kertas yang ditulis Akash. Akash mengungkapkan cintanya dan mengajak Kiara untuk hidup selamanya bersamanya. Akash lalu memberikan Kiara cincin untuk melamarnya dan Kiara menerimanya. Penjaga pantai lalu datang untuk kesekian kalinya karena menduga mereka akan bunuh diri lagi. Akhirnya mereka menikah 2 tahun kemudian dan mempunyai anak. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.